channel Kumaha Damang, semoga saya ya. Jadi Mimin hari ini akan menemani masa-masa hidup kalian dengan mereka film yang berjudul Lena and Snowball rilisan tahun 2021. Bercerita tentang Lena yang kehidupannya terus dibully tapi berubah setelah bertemu dengan hewan ini. Oke lah, nggak usah basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go! Steve dan Vince malam itu sedang mengarungi rawa karena harus mengantarkan pesanan Tuan Percy, yaitu anak singa yang dikurung dalam kandang. Tapi di perjalanan mereka mendapatkan masalah. Baling-baling perahu mereka tiba-tiba tersangkut dan membuat mereka terjatuh. Ketika Steve dan Vince berusaha untuk naik, perahu itu malah jalan ke arah lain dan menghilang. Semalam suntuk dua orang itu mencari perahu sampai akhirnya ketemu, tapi sial. Kandang berisi anak singa sudah kosong. Awalnya Steve mengira jika singa itu telah menjadi santapan buaya rawa. Tapi ketika tak sengaja melihat jejak kaki hewan itu, bisa dipastikan jika singa tersebut telah melarikan diri. Scene berpindah ke Robert, duda anak satu yang pagi itu sedang sibuk membuatkan sarapan untuk anak sematawayangnya, Lina. Setelah menyelesaikan sarapannya, Lina pergi ke ruang pribadinya yang berisi barang-barang bekas. Lina ini orangnya kreatif, cok. Dia sengaja mengumpulkan barang bekas, terus dia ubah deh jadi hiasan yang unik. Hari itu seperti biasa, Lena mengeluarkan gerobak usangnya dan akan mulai mengumpulkan barang bekas lagi bersama Smithy anjingnya. Tapi menjengkelkannya, Lena harus bertemu dengan teman-teman sekolahnya yang suka sekali membuli Lena. Hey Lena, what are you doing? Semua itu berawal dari cara berbicara Lina yang agak gagap, lalu ditambah hobi Lina yang suka mengumpulkan barang bekas. Tapi dari semua anak nakal itu, ada satu yang baik, dia adalah Jack. Di saat gerobak Lina ditendang pun, dia mau membantu Lina untuk memasukkan barang-barang yang berserakan ke gerobak lagi. Singkatnya, karena hari sudah sore, Lina dan Smithy pun pulang. Tapi di jalan, tiba-tiba Smithy turun dari gerobak dan terus memandangi sesuatu di balik rerumputan. Lina yang penasaran pun ikut mengecek dan terlihatlah seekor anak singa putih yang sangat lucu. Sadar jika anak singa itu tersesat, Lina pun membawanya pulang lalu ia sembunyikan di ruang pribadi karena tidak mau ayahnya tahu. Saat makan malam tiba, terdengar keributan dari ruang pribadi Lina. Lina yang tak ingin sang ayah tahu akan keberadaan si singa pun segera menyelesaikan makannya lalu pergi. Tiba di sana, Lina mengambil daging dari dalam kulkas dan memberikannya kepada si singa, sembari memikirkan nama yang cocok. Dan karena anak singa itu lucu seperti bola salju, Lina pun menamainya Snowball. Snowball. Keduanya lalu mulai merekatkan hubungan dengan bermain bersama dan bola karet adalah mainan favorit Snowball sekarang. Di tempat lain, Vince dan Steve masih terus mencari si anak singa. Mereka tidak tahu jika sekarang singa itu telah dibawa pulang oleh Lina. Tapi mereka melihat ada jalur sepeda dan gerobak yang mereka yakini jika seseorang telah menemukan si anak singa lebih dulu. Vince pun kemudian menelpon Tuan Percy untuk meminta sedikit toleransi karena telah terjadi masalah yang tidak terduga. Tuan Percy yang paham akan situasi itu pun memberikan jangka waktu 3 hari, lalu Steve dan Vince kembali melakukan pencarian dengan mengikuti jejak sepeda Lina. Singkat waktu, pagi pun tiba. Lina yang semalaman berada di ruang pribadinya kembali masuk ke rumah untuk sarapan. Lalu tanpa disangka jika sang ayah akan menyinggung dirinya yang tak kunjung memiliki teman laki-laki alias pacar. Padahal remaja umumnya udah. Lina yang tak tahu harus menjawab apapun, hanya bisa menyuruh sang ayah untuk segera berangkat bekerja sebelum terlambat. Selanjutnya, Lina berusaha menghubungi beberapa kebun binatang untuk bertanya apakah mereka kehilangan salah satu hewan mereka atau tidak. Sayangnya beberapa yang telah dihubungi Lina menjawab tidak. Lina yang bingung pun memilih untuk pergi berbelanja dan meninggalkan Snowball bersama Smithy di dalam rumah. Singkat cerita, Lina sudah membeli 2 milkshake. Tapi di waktu yang sama ketika Lina akan pulang, datang rombongan si bocah nakal. Lina yang kesal karena jalannya dihalangi dengan berani mendorong salah satu dari mereka. Tapi hal itu membuat yang lain marah. Dia menumpahkan minuman Lina dan membuat situasi semakin kacau. Jack yang tidak ingin perkelahian itu terus berlangsung pun hanya melerai dan membiarkan Lina pulang. Tapi tanpa Lena sangka jika keputusannya membiarkan Snowball di dalam rumahnya adalah kesalahan besar. Pulang-pulang, Lina mendapati rumahnya seperti kapal pecah.
Lina yang tidak bisa marah kepada Snowball pun memilih untuk memandikan Snowball sambil sedikit bercerita. Bercerita tentang dirinya yang ingin pergi jauh dengan sang ayah karena tak tahan dengan lingkungannya sekarang, apalagi setelah ibunya pergi dan menikah dengan orang lain. Tidak lama setelah Snowball dimandikan dan Lina bercerita tentang dirinya, ayah pulang. Dengan terburu-buru Lina membawa Snowball ke ruang pribadi sebelum ayahnya itu tahu. Lalu langsung menemui ayahnya lagi untuk meminta maaf dan ia juga terpaksa bilang jika semua ini adalah ulahnya Smithy. Tak bisa terus marah dengan anaknya, Lina membantu ayahnya itu mulai membersihkan rumah, tapi tak lama kemudian Jack datang sambil membawa 2 cup milkshake. Saat ayah membukakan pintu untuk Jack, Lina meminta agar tidak mengizinkannya masuk, tapi sang ayah yang senang karena mengira jika putrinya itu sudah memiliki teman laki-laki pun langsung menyuruh Jack untuk masuk dan meminta Lina mengajak Jack melihat ruang pribadinya. Tadinya Lina nggak yakin akan mengajak Jack ke ruangannya itu, tapi karena dia sudah terpojok, Lina menyuruh Jack untuk berjanji lebih dulu kepadanya dengan tidak memberitahu siapapun tentang apa yang ada di dalam sana. Sesampainya di ruangan, Lina mulai mengenalkan Snowball kepada Jack, lalu mereka bermain bersama dan mengambil satu foto lewat HP-nya Jack. Lina juga menceritakan awal mula dia menemukan Snowball, dan Jack yang yakin jika di luar sana pemilik Snowball sedang khawatir, menyuruh Lina untuk segera mencari pemiliknya besok. Di pagi hari, Lina kembali ke kedai Mr. Norman untuk membeli botol bekas. Di sana dia juga bertemu Jack yang ingin meminta nomor Lina karena dia berniat mengirim foto kemarin. Lina yang melihat foto itu masih disimpan pun langsung menyuruh Jack untuk segera menghapusnya. Dengan manis, Jack menyanggupi permintaan Lina dan dia sangat senang setelah Lina memberikan nomor ponsel kepadanya. Tapi rasa senang itu hilang ketika tiba-tiba Ronnie datang dan mengambil ponselnya. Ronnie juga mulai menyudutkan Jack. Hingga akhirnya Jack terpaksa membuka rahasia Lina yang memelihara bayi singa di rumah. Ronnie CS yang memang tabiatnya senang mengganggu anak lain memaksa Jack untuk menunjukkan di mana bayi singa itu berada. Dan jika Jack tak mau menunjukkannya, maka mereka akan menyebar rahasia Lina. Kembali ke Lina yang kini sedang sibuk berkarya. Tapi tak lama Jack mengirimnya pesan jika dia sekarang sudah berada di depan rumah. Lina yang senang teman baiknya itu datang langsung menghentikan aktivitasnya lalu menjemput Jack di depan. Tapi ternyata Jack tidak sendirian melainkan datang bersama Ronnie dan kawan-kawan. Tentu Lina kaget akan kedatangan mereka, tapi dia tak punya pilihan lain selain menunjukkan Snowball. Tapi untungnya nih yang keluar dari ruangan itu adalah Smithy. Ronnie yang kesal dengan Jack pun segera meninggalkan tempat tersebut. Di sini, Jack langsung meminta maaf kepada Lina, tapi karena Lina sudah terlanjur marah, dia pun mengusir Jack. Malam itu, Lina yang masih kesal pun mulai bercerita kepada ayahnya tentang nakalnya anak-anak di sekitar rumah. Ia juga memberitahu tentang hubungannya dengan Jack yang ikut memburuk karena Jack berteman dengan anak nakal itu. Mendengar keluh kesah sang anak, Robert meminta maaf kepada Lina karena dia belum bisa menjadi ayah yang baik. Lina yang tidak ingin melihat ayahnya sedih juga meminta izin untuk pergi melanjutkan pekerjaannya yang belum selesai. Di malam yang sama, Vince dan Steve yang tak sengaja melihat Lina tadi siang mulai menyusun rencana. Tapi keadaan semakin memojokkan mereka di mana Tuan Percy menelpon Vince dan memastikan jika besok anak singa itu sudah ada di tangannya. Atau kalau tidak, maka hidup Vince dan Steve akan terancam. Vince yang ketakutan pun terpaksa menggunakan cara keras dengan menculik Lina. Esoknya, Lina kembali menemui Mr. Norman karena ingin memberikan hasil karyanya yang ia buat dari botol bekas. Di sana, Mr. Norman tidak hanya menyukai hasil karya Lina dan memberinya upah yang lumayan banyak, tapi pemilik kedai itu juga membantu Lina mengusir Ronnie dan kawan-kawannya yang datang mengganggu Lina lagi. Hari ini sebenarnya Steve dan Vince berhasil menemukan Lina, tapi mereka sama sekali nggak bertindak jahat dengan anak itu. Mereka malah memberikan pelajaran kepada Ronnie dan kawan-kawan karena telah mengganggu seorang wanita. Hal itu juga mereka manfaatkan untuk mencari informasi tentang tempat tinggal Lina agar Steve dan Vince bisa mendapatkan singa tersebut diam-diam. Lina yang kini sudah berada di rumahnya mulai mengemasi barang-barang dan meninggalkan surat untuk sang ayah. Ternyata dia berniat untuk pergi sementara dan akan menenangkan dirinya karena tak tahan dengan semua gangguan di sekitarnya. Tepat ketika suratnya selesai, Vince datang dan mengenalkan dirinya sebagai pengendali hewan.
Dia berkata jika seekor hewan buas telah kabur dan dia tahu jika hewan itu ada bersama Lina. Di sini Lina tampak percaya dan ikhlas jika Snowball akan dibawa pergi, tapi tiba-tiba terdengar suara mencurigakan di halaman belakang. Lina berusaha untuk kabur tapi dia terlambat karena Vince berhasil menangkapnya. Bentar, di sini Mimin rada gemes ya sama si Lina. Jelas-jelas dia nggak ditutup mulutnya, guys. Kenapa nggak teriak aja, Lina? Kini Lina dipaksa untuk menunjukkan di mana keberadaan Snowball. Beberapa karyanya juga dihancurkan oleh Steve karena Lina tak kunjung menunjukkan hewan lucu itu. Tapi tidak lama kemudian Snowball muncul sendiri dan dengan cepat Steve langsung membawanya pergi. Dua orang jahat itu lalu mengikat Lina agar dia tidak bisa berkutik. Beruntung Jack datang dan karena Jack tahu kemana arah mobil itu membawa Snowball, mereka sepakat mencari bersama-sama. Di sisi lain, Vince merasa bersalah atas sikapnya terhadap Lina. Dia merasa kasihan dengan Lina yang selalu diganggu kawan sekolahnya, lalu hari ini dia malah mengambil Snowball dari Lina. Steve yang tidak percaya jika temannya itu akan menangis pun meyakinkan Vince dengan berkata jika Vince telah menyelamatkan Lina dari hewan buas yang sewaktu-waktu mungkin akan mengoyak tubuh Lina. Setelah mencari cukup lama, akhirnya Lina dan Jack berhasil menemukan mobil yang membawa Snowball. Tahu jika Steve dan Vince sedang menggunakan telepon umum, Lina dan Jack berusaha melepaskan Snowball diam-diam. Jack lalu mengambil gergaji besi untuk membuka kandang tersebut, tapi karena butuh waktu lama untuk membukanya, mereka malah terjebak di dalam sana. Sedangkan di rumah, Robert yang baru pulang langsung panik setelah membaca surat dari anaknya. Dia kemudian menelpon Lina, tapi ternyata ponselnya ditinggal. Hingga akhirnya Robert terpaksa menelpon 911. Di waktu yang bersamaan, Lina juga tengah menelpon 911. Dia mengatakan jika sekarang dirinya sedang diculik oleh penjahat. Sementara Jack masih terus berusaha untuk memotong kunci kandang. Beberapa saat kemudian, kunci berhasil dibuka dan mobil tiba-tiba berhenti karena ada seekor buaya rawa di tengah jalan. Rem mendadak itu pun membuat mobil terjebak di kubangan lumpur. Di saat Steve dan Vince sibuk menyelamatkan mobilnya, Lina dan Jack memanfaatkan situasi untuk kabur. Kini Vince dan Steve telah sampai di tempat bosnya. Mereka kaget ketika tahu jika anak singa itu hilang lagi. Tentu saja Mr. Percy marah karena merasa telah dibohongi. Takut dibunuh, Steve dan Vince pun pergi untuk mendapatkan anak singa itu lagi. Lalu Mr. Percy yang sudah tidak percaya dengan dua orang itu, mulai menyuruh bawahannya untuk mengawasi mereka dari jauh. Kembali ke Lina dan Jack, kini mereka masih berusaha untuk pulang, tapi sial, di tengah jalan mereka malah bertemu dengan buaya rawa. Snowball yang takut langsung lari. Jack dan Lena yang tidak ingin kehilangan Snowball lagi pun segera mengejar. Tapi hal itu malah membuat mereka tertangkap oleh Steve dan Vince. Di sini Vince dan Steve tidak ada niat untuk menyakiti Lina dan Jack, tapi tak lama kemudian datang Mike dengan pistolnya. Dia berencana ingin menembak Lina dan Jack jika mereka tak mau memberikan si bayi singa. Karena Vince dan Steve kasihan dengan anak itu, mereka pun melepaskannya. Vince dan Steve lalu menyerang Mike dan mengambil pistolnya, sampai si buaya datang lagi lalu menyerang mereka. Beberapa saat kemudian, Robert dan polisi juga datang. Lina lalu memberitahu tentang Snowball yang selama ini dia rahasiakan kepada sang ayah, bersamaan dengan ditangkapnya Steve, Vince, dan Mike. Dari sore sampai malam, Snowball tak kunjung ditemukan. Ayah pun mengajak Lina untuk pulang. Tapi karena Lina merasa Snowball masih berada di tempat itu, terus menunggu sampai tiba-tiba Lina langsung memeluk teman baiknya itu dan kemudian dengan berat hati ia serahkan Snowball kepada pihak berwajib. Tak lupa Lina memberikan bola karet kesukaan Snowball dan memberitahu mereka jika Snowball itu tidak suka dikurung. Kedatangan Snowball di kehidupan Lina merubah banyak hal. Salah satunya adalah kehidupan sosial Lina yang berubah menjadi lebih baik. Mike kini dijatuhi hukuman beberapa tahun penjara dan mengajar seni perang. Sementara Vince dan Steve hanya diberi hukuman beberapa bulan saja. Hal itu terjadi karena perilaku baik mereka yang berjanji akan meninggalkan bisnis penyelundupan untuk selamanya. Lalu Tuan Percy, dalang dari jaringan perdagangan hewan, memilih untuk menyerahkan diri walaupun ada kesempatan untuk dirinya kabur. Dan film pun berakhir.
Sebenarnya Mimin kurang puas sama endingnya, seakan-akan pengen cepet kelar aja. Scene Lina sama Snowball juga nggak banyak-banyak amat, jadi kalau dibilang peran Snowball itu berarti bagi Lina, Mimin kurang setuju sih. Ini menurut saya ya, tapi tetap bagus kok filmnya. Oke, cus, sekian dari Sarah Rasa dan tim. See you on the next video and bye!